Sejumlah persiapan dilakukan Mahavihara Mojopahit Mojokerto, Jawa Timur. Vihara yang biasa dikenal dengan Vihara Buddha Tidur ini akan merayakan rangkaian acara perayaan Waisak. Di antaranya para diksiana, mandi ropang Bodhisattva, dan puja bakti samadhi mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Puncak Waisak sendiri akan terjadi pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita telah terhubung dengan koresponden Wida Subianto langsung dari Mahavihara Mojopahit, Mojokerto, Jawa Timur. Wida, bagaimana dengan kesiapan Waisak di sana mengingat kondisi saat ini adalah kondisi pandemi dan kawasan ini menjadi lokasi wisata bahkan ikon wisata di Mojokerto. Bagaimana persiapannya terkait dengan physical distancing, kemudian menghindari terjadinya kerumunan pada saat pandemi? Apakah memang prokesnya tetap dijalankan di sana? Ya Yuda, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya melaporkan langsung dari kawasan Mahavihara Mojopahit Mojokerto atau biasa dikenal sebagai Wihara Buddha Tidur. Karena memang posisi saya ini tepat di belakang saya ini adalah ropang atau patung Buddha Tidur yang dimana ini sebenarnya adalah menjadi kawasan titik suci dari umat Buddha yang tidak hanya di Mojokerto namun juga Jawa Timur dan juga Indonesia. Nah uniknya Yuda memang kawasan ini tidak hanya sebagai tempat beribadatan oleh umat Buddha namun juga di sini ini menariknya Yuda menjadi kawasan wisata yang juga menjadi ikon wisata tidak hanya di Mojokerto namun juga Jawa Timur. Kalau Yuda melihat di sekitar saya, ini yang menarik adalah bahwa ini adalah perayaan Hari Waisak, namun begitu yang datang di Mahavihara ini adalah masyarakat umum. Kalau Anda lihat banyak yang berhijab juga begitu ya. Jadi ini kalau dilihat di Jawa Timur ini lokasi wisata ini menunjukkan toleransi yang cukup tinggi karena ketika ada perayaan Waisak di sini juga banyak masyarakat di sekitar tidak hanya Mojokerto namun juga di luar Mojokerto ini juga mendatangi wihara untuk berwisata. Sekali lagi memang kawasan ini adalah kawasan wisata yang populer meskipun awalnya ini adalah tempat beribadatan. Nah, kemudian juga untuk masalah pembatasan ini yang menarik bahwa kawasan ini sekali lagi ramai dengan luasan sekitar 6 hektar. Namun begitu yang dimanfaatkan hanya 3 hektar. Begitu juga untuk perayaan Waisak nanti ini dibatasi oleh umat Buddhanya, ini sekitar 50 umat saja yang bisa mengikuti prosesi puncak Waisak yang ini kemungkinan puncaknya adalah berkisar pukul 18.30 detik waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perayaan Waisak di Mahavihara Mojopahit Mojokerto, kita bisa bertanya langsung dengan Biku Wiryanadi Mahatera, Ketua Wihara Mahavihara Mojopahit. Selamat siang Biku, Namo Buddhaya. Siang, Namo Buddhaya. Biku, boleh dijelaskan kalau untuk perayaan Waisak tahun ini atau sekitar 2565 Buddha era, ini perayaan Waisaknya apa saja Biku yang akan dirayakan di Mahavihara Mojopahit Mojokerto ini Biku? Ya, karena kita mengingat pandemi yang masih meluas, sehingga kita mengadakan upacara sangat singkat sekali dan sederhana yang lalu. Dan tahun ini kita dari Sangga Agung Indonesia mengatakan temanya adalah Eling lan Waspada kepedulian sosial karena keadaan kondisi negara yang lagi musibah penyakit ini sehingga kita ngadakan sangat sederhana sekali. Nanti pada pukul 18.13 lebih 30 detik kita mulai upacara. 4:30 kita akan prosesi kelilingi wihara, setelah itu baru mandi Buddha, baru ada kebaktian pesan Waisak nanti. Baik Biku, boleh dijelaskan kalau puncaknya itu adalah 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun kalau saya lihat jadwalnya itu dimulai dari 16.30, dimulai dari Pradaksina. Boleh dijelaskan itu runutannya apa saja untuk perayaan Waisak tahun ini Biku? Jadi ya kita di Mahavihara Mojopahit selalu mengadakan acara ini sesuai dengan yang di Borobudur. Jadi membawa relik Sang Buddha, keliling, jalan ya. Dengan sesaji-sesajian itu keliling Wihara Mojopahit. Setelah keliling sebelum masuk mandi Buddha dulu, baru masuk ke Bakti Sala mengadakan upacara.
agama Buddha. Setelah itu detik-detiknya kita menyambut dengan semedi, samadhi, gitu. Berkaitan dengan puncak Waisak tahun ini, kebetulan kan nanti malam ini ada gerhana bulan total, Biku. Apakah ada makna khusus begitu terkait atau bertepatan saja? Ya kalau saya lihat sih dengan adanya sebelum Waisak, detik Waisak ada gerhana bulan gelap total, tapi ya setelah itu kan ada terang. Nah, jadi gelap, setelah gelap baru ada penerangan sempurna itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kemudian kebetulan kan untuk Waisak tahun ini masih bertepatan dengan pandemi ya, Biku. Bagaimana kalau saya lihat dari data ini ada pembatasan untuk umatnya itu berkisar 50. Ataukah ada pembatasan-pembatasan lain, Biku, untuk perayaan Waisak tahun ini? Ya, kalau pembatasan memang kita daftar ya, yang hadir kurang lebih 50 sampai 75 lah gitu. Dan pembatasan lainnya ya bagi umat-umat yang non-Buddhis ya diharapkan umpama datang ya supaya menjaga protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Demi untuk diri kita sendiri, keselamatan maupun untuk keluarga dan masyarakat sekitar kita. Biku, ini yang menarik adalah bahwa wihara ini, Mahavihara Mojopahit ini kan sebenarnya tempat peribadatan umat Buddha begitu. Namun kalau saya lihat di sini, Biku, pengunjungnya itu banyak yang non Buddha, yang berhijab banyak, dan ini menjadi ikon wisata tidak hanya Mojokerto, namun juga Jawa Timur untuk dapurnya. Kalau dari Biku sendiri bagaimana pendapat Biku ketika tempat peribadatan ini banyak sekali masyarakat yang datang ke sini dan digunakan sebagai ikon wisata, Biku? Ya, memang saya sebagai pendirinya, karena saya lahir di Mojokerto, ya, dan saya ingin supaya benar-benar Mojopahit itu kembali nama besarnya. Kerajaannya tidak mungkin, tapi nama besarnya kembali, budayanya juga kembali, ya. Karena saya membaca di ramalan-ramalan Jayabaya dikatakan zaman edan wong Jawa lali Jawanya. Nah, ini saya tidak menghendaki supaya kita selalu eling lan waspada gitu. Jadi saya ingin kembalikan, makanya ini model Jawa semua. Bangunannya joglo, dalamnya rupang-rupangnya itu juga semua dari Mojopahit, saya ambil dari Museum Jakarta gitu. Supaya benar-benar orang mengerti bahwa joglo itu boleh disebut bangunan joglo kalau ada 4 tiang soko guru. Nah itu 4 ajaran Sang Buddha, 4 kesunyataan mulia. Sampingnya itu 8 tiang, 8 jalan utama, tangganya 5, Pancasila Buddhis. Wowongnya mesti sun-sun 3, Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Ada banyak ya Biku yang disampaikan dari establish dari Mahavihara ini. Namun kalau untuk perayaan Waisak kali ini mungkin singkat, Biku, ada yang ingin disampaikan terkait dengan pandemi yang ada di Indonesia dengan perayaan Waisak atau memperingati Waisak tahun ini, Biku? Ya, saya selaku biksu yang sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Lumbini Mahavihara Mojopahit selalu mendoakan dan mengharapkan semoga negara kita aman, bebas dari musibah dan penyakit sebagainya. Dan juga saya harapkan semoga dengan berkah Waisak ini semua makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan akan hidup bahagia dan bebas dari penderitaan. Baik, terima kasih Biku Sabbe Seta Bhavantu Sukitata Namo Buddhaya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Yuda, jadi begitulah untuk perayaan Waisak di Mahavihara Mojopahit Mojokerto ini. Memang ada pembatasan-pembatasan ya, tidak hanya bagi umat namun juga kawasan ini yang digunakan sebagai lokasi wisata. Ini sebenarnya juga untuk perayaan Waisaknya ini sebenarnya kan dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, namun ada pembatasan untuk pengunjung umum ini maksimal pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ini harus mengosongkan kawasan ini. Begitu juga yang untuk masuk ini sudah tidak diperbolehkan. Padahal kalau sebelum pandemi, Yuda, kawasan ini juga meskipun pada perayaan Waisak, di puncak-puncak Waisaknya itu tetap diperbolehkan masyarakat di luar yang merayakan Waisak ini mengunjungi kawasan Mahavihara ini. Dan untuk pembatasan selain waktu buka, ini juga kami melihat adanya petugas-petugas dari Satgas COVID-19
Kabupaten Mojokerto dan juga nanti Kapolres Mojokerto rencananya juga akan meninjau sekaligus mengamati bagaimana proses Waisak yang dilaksanakan di Mahavihara Mojopahit Mojokerto ini. Kembali ke studio, Yuda, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Wida untuk laporan langsung Anda dari Mojokerto. Selamat bertugas kembali.